Halo, Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini kita akan belajar bareng membuat simple app untuk traffic monitoring. Sebelum kita mulai coding, kita overview dulu ya, apps-nya mau kayak apa. Ya intinya simple sih, cuman monitoring traffic. Nanti kalau trafficnya ada unusual activity atau ada traffic jam atau macet, kita akan notify customer-nya. Nah, via apa? Nah, kita mau pakai uh, Twitter API. Jadi kita mention orangnya via Twitter. Nah, kita juga akan mengakses Google Maps API buat ngecek trafficnya. Tutorial kali ini kita menggunakan database Postgre dan Python untuk bahasa pemrogramannya. Nah, aplikasinya nanti bakal running setiap jam. Cuma nanti untuk tutorial ini kita coba mungkin beberapa detik sekali. Nah, ini kurang lebih overview-nya. Yang lebih lengkap lagi, nanti apps-nya bakal running setiap jam untuk ngecek traffic, tapi kita ngambil dulu data dari database. Apa yang kita ambil itu nanti data customer-nya. Untuk kali ini kita nanti ngambil user Twitter-nya sih. Habis itu starting point-nya dari mana dan destination point-nya mau kemana. Nah, dengan menggunakan Google Maps API, nanti kita bakal calculate estimasinya. Ini normal apa enggak? Sebetulnya udah disediain sih di Google Maps API ini. Nah, kalau nggak normal, nanti aplikasinya bakal nge-tweet dan mention orangnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita Google API bakal ngecek trafficnya. Nah, Twitter API-nya kita buat nge-tweet dan mention customer-nya. Python buat apps-nya, nanti apps-nya jalan secara berkala. Nah, database-nya menggunakan Postgre. Nah, kita ngeliat dulu ya. Ini dulu deh, Google API dulu dokumennya. Teman-teman bisa ke developers atau googling aja lah di sini. Misalnya Google Maps API. Nah, kita masuk ke Google Maps platform. Nah, dokumentasinya pilih yang Direction API. Nah, ini. Nah, ini overview-nya. Bla bla bla. Nah, ini kurang lebih base. URL-nya ini. Nah, output formatnya mau apa? Mau JSON atau XML. Kemudian kita kirim parameternya mau apa. Nah, parameternya apa aja itu bisa lihat di sini ya, required parameter sini nih. Origin tujuannya kita bisa passing ID atau langsung address-nya atau textual latitude atau longitude-nya. Kemudian juga kita bisa set destination-nya, itu juga sama, mau place ID atau address-nya atau textual latitude or longitude-nya. Kemudian API key-nya. Nah, untuk dapetin API key-nya itu, nah di sini bisa ada dokumentasinya sih. Coba kita klik aja. Oops. Klik kanan. Nah, ini agak ribet ya. Teman-teman bisa ke sini sih, bisa ke console cloudgoogle.com. Nah, ini saya udah pernah akses ke ini sih, Google Cloud platform ini. Nanti teman-teman bisa klik navigasi ke API services. Kita ke dashboard aja dulu. Nah, nanti teman-teman bisa klik enable APIs and services. Kebetulan saya sudah enable, diklik aja. Terus di search aja di sini. Maps. Nah, ini. Pilih yang direction ya. Nah, direction API. Nah, saya sudah enable ya. Nanti tinggal diklik aja enable. Nanti di situ tinggal lihat di credentialnya kita dapat API key-nya. Teman-teman bisa googling sendiri sih ya caranya gimana. Nggak terlalu susah kok. Cuman yang penting teman-teman harus
aktifin dulu billingnya, karena di Google Maps API ini berbayar ya, ada pricingnya. Nah ini, nah di tutorial kali ini juga nanti API key-nya saya hidden sih, karena ini berbayar lumayan. Oke. Nah, selain parameter origin, destination, dan key, ada parameter opsional yang lumayan penting juga sih, yaitu parameter departure time. Ya, nanti kita bakal set menjadi now yang saat ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat nanti di responsnya supaya ada nah ini nanti di responnya kita dapat duration in traffic. Nah, apa ini duration in traffic? Nah, di sini tuh nanti di responsnya ini tuh sebetulnya bakal ada dua sih. Di sini jelasin nggak ya? Bentar. Nah, sampel respon deh, kita coba lihat. Nah, nah di sini ada duration. Oke. Di sini kurang jelas ya. Nanti ada dua sih ya, ada duration sama duration and traffic. Nah, di sini nggak ada traffic ya. Nanti kita coba print deh. Duration and duration in traffic, bedanya apa? Yang duration ini adalah duration based on empirical historicalnya. Jadi misalnya di sini kan dari contohnya yang ini dari Los Angeles ke Oklahoma City via Joplin. Nah, itu biasanya menempuh waktu selama 20 jam 40 menit. Nah, ini ada historicalnya seperti ini. Nah, kalau duration in traffic itu artinya pada saat ini kita akan menempuh selama berapa jam gitu. Yang kemungkinan saat ini ya mungkin ada traffic atau malah lebih lancar nyatanya saat ini gitu ya. Nah, itu bedanya duration dan duration in traffic. Teman-teman bisa googling sih. Kebetulan saya udah nemu di Stack Overflow tuh ada yang nanya juga bedanya apa sih duration in traffic dan duration. Karena di sini nanya kok ini yang duration in traffic ini lebih lancar gitu, lebih cepat, shorter value ketimbang duration. Nah, di sini jelasin nih. Duration itu takes into consideration historical data, while duration traffic takes into account live traffic data in relation to your departure time. Gitu. Maksudnya kalau duration ini itu tergantung historical datanya. Selama ini kira-kira misalnya dari sini ke Sudirman itu sejam, atau enggak dari sini ke Sudirman itu 15 menit. Tapi calling now duration in trafficnya sekarang live traffic itu malah lebih lama atau bahkan lebih lambat. Nah, nanti dari parameter ini kita bisa ngitung kira-kira ini normal apa enggak gitu sih, kurang lebih. Nah, itu yang Google API-nya. Nah, yang Twitter API-nya simpel aja, saya menggunakan Twitter API standar versi 1.1 menggunakan service yang post status update. Cukup simpel sih. Ini base URL-nya, metodenya post nanti. Nah, parameternya nanti kirim status. Ini yang required, sisanya sih optional sih singkat saya. Nah, nanti di statusnya itu kita mention orang yang kita ambil listnya dari database. Nah, ini teman-teman juga sebelum mulai bikin dulu di developer portalnya. Itu gampang sih, tinggal coba googling aja. Nanti teman-teman bisa ke developer Twitter, terus klik product, Twitter API, apply for access, apply for a developer account. Nah, kebetulan saya udah punya sih, dia langsung gitu. Nanti kalau misalnya belum, teman-teman harus isi form sih. Isi aja formnya, jelasin kalau saya ini student mau melakukan research atau semacamnya. Biasanya lebih cepat di approve-nya.
Oke. Ya, di sini kita mau pakai yang standar aja dulu. Nah, yang ini. API reference post status update. Oke. Cool. Nah, ini tadi ke job, ada jobnya di sini tabelnya. Oke. Nah, sekian overview-nya. Sekarang kita udah mulai coding ya, coba kita coding. Nah, sebelum kita mulai coding Python-nya, saya udah siapin sih ini script database, script untuk execute ke database-nya. Pertama buat create database, create user-nya, sama kita nge-grant ke database ini terhadap ke usernya ini. Kita langsung aja execute. Nah, saya juga udah jalanin udah ngambil image Postgre-nya, udah saya jalan juga di container sini. Di sini juga saya udah install Docker. Nah, ini Postgre-nya udah jalan. Nah, gampang sih install Docker, di googling banyak. Terus mau download, mau ke pull image juga tinggal docker pull Postgre 2 latest, gampang sih gitu. Nah, kita sekarang mau execute scriptnya ini. Nah, kita ke folder database dulu ya. Kita copy dulu ini biar nggak salah copy. Docker copy dari sini ke pg itu tadi nama kontainernya ya, pg. Nah gini, set. Nah, kita coba execute pg psql min u postgres min f nama filenya. Udah, database berhasil tercreate, role-nya usernya ini, dan berhasil kita grant. Oke, cool. Sekarang kita mau execute buat create table-nya. Nah, ini kita create table-nya. Oh, di sini juga ada create extension ini buat nanti sih pas insert-nya pengen ada UID sendiri sih. Ambil function dari Postgre-nya. Fitur dari Postgre-nya itu. Nah, di sini table-nya saya ada ID yang bakal di-generate by UID, screen name ini maksudnya username di Twitter-nya, origin ini starting point-nya, nah ini destination-nya, nanti distance-nya berapa nih, data ini kita ambil dari Google Maps, berapa lama duration-nya secara historical empirical-nya. Nah, ini duration in traffic yang live sekarang. Nah, statusnya mau apa nih, kira-kira traffic apa normal nih. Nah, ini timestamp-nya aja sih, pas create sama pas update. Nah, kenapa ada update? Karena nanti 4 field ini bakal kita update gitu sih. Nah, ini script buat insert aja sih sebetulnya. Ini yang pakai user saya dulu buat contoh. Oke, cool. Nah, kita mau execute yang create table-nya ya. Sama kita copy dulu ini ke sini, terus kita execute pg psql min u. Nah, karena tadi udah kita create usernya, sekarang kita tadi kan sebelum pakai user Postgres kan, sekarang kita pakai user YouTube min f paste. Nah, berhasil. Kemudian kita execute yang buat insertnya, docker cp insert.sql pg insert.sql. Kita execute pg sql min u YouTube, filenya insert.sql, min f. Oke, cool. Kita cek min it
pg bash SQL menu YouTube. Kita coba select aja bintang from, nama tabelnya tadi users ya. Oke, udah insert di sini, udah ada. Oke, cool. Nah, sekarang kita coba coding di sini. Oh iya, sebelum kita mulai coding, kita create dulu ya. Ini apa? Virtual environment ya. Nggak perlu. Nah, kita install dulu nih requirement-nya apa aja. Nah, di sini ada request buat nge-request. Ini request outlib buat nanti model buat ke Twitternya, karena kita pakai out. Schedule buat bikin schedulernya. Nah, ini buat connect ke Postgre-nya. Nah, kita langsung install aja. Requirements. Oh, udah. Sorry. Ini kita aktifin dulu ya ininya ya. Tadi belum diaktifin sih. Oke, dan kita install. Oke, cool. Sekarang kita mulai coding. Pertama-tama biasanya saya ini bikin dulu sih ininya apa, kayak algoritmanya. Pertama kita mesti getting list from database, kemudian getting data from Gmaps API, kemudian kita ngechecking if not normal, then post a tweet and mention the user and adapt the database. Oke. Nah, di sini kita bikin functionnya. Nama functionnya apa ya? Get user list aja dulu deh. Oke, kita bikin functionnya def user list. Nah, bikin try catch di sini, accept exception as error, print error. Nah, kita bikin connection ke database. Berarti kita sebelumnya import dulu. Nah, site. Nah, ini bikin connectionnya lupa. Kita coba googling aja. Connection. Nah, di sini kita copy aja di sini. Saya ngoding banyakkan copy sih. Nah, ini set. Nah, oke. Kita bikin variabelnya dulu di sini ya. Konstannya. Host db bakal host. db name YouTube tadi kan ya. User db. Ini deh db user YouTube. db pass YouTube. Ini ya tadi ya. Cek deh, ya kan ya. Ini biar sama juga deh, db host aja. Oke, cool. Ini terus nama database-nya, nama usernya, passwordnya. Oke. Kemudian kita bikin kursornya di sini. Connection, kursor. Oke. Nah, jangan lupa di close connection, close kursornya juga. Oke. Di sini kita bikin print buat ngedebug db connected. Di sini kita bikin query-nya. Select apa aja yang kita query, ID, screen name, origin,
destination from user, cursor execute query. Terus kita bakal ambil cursor fetch all, kita tampung di variable rows, kita bikin variable data buat kita return nantinya for row in rows data open. Nah, di sini ID ambil dari row ke 0, screen name ambil dari row ke 1, origin ambil dari row ke 2, destination ambil dari row ke 3. Lalu kita return datanya. Oke, ini hasilnya kita rampung di user list lah ya, atau users lah. Nah, kita coba print dulu dari sini ya. Berhasil nggak nih? Oke, kita coba jalanin. Oke, cool. Berhasil keambil semua nih. Oke. Ya, selanjutnya kita mau getting data dari Gmaps. Kita bikin functionnya namanya get traffic data from Gmaps. Kita passing parameter ini users. Kita bikin functionnya di sini. Def ini users. Kita bikin try catch dulu. Accept exception as error, print error. Oke. Pertama-tama kita looping dulu ya, ini ya, for user ini users. Nanti kita return data juga, data. Nanti masing-masing setiap usernya kita akan request ke Google-nya, Google API-nya. Nah, buat tinggal debug aja. Connecting to Gmaps API. Nah, request pakai S, get F. Nah, di sini kita bikin dulu mesinnya ya, Gmaps base URL. Nah, ini itu ambil di dokumennya aja langsung ya, production. Nah, ini juga bisa sama aja sih sebetulnya. Ini cuman kita ambil formatnya JSON. Oke, base URL-nya itu. Lalu kita baru kirim parameter-parameternya. Tadi yang nah ini yang requirednya ini. Nah, ini ambil dari user, origin, dari mana? Nah, ini. Kemudian kita ambil, nah, ini destination. Nah, ini destination, user, destination, samain aja. Kemudian key-nya. Nah, key-nya ini API key. Nah, API key-nya saya ngambil dari function ini, yang get key ini. Kita import dulu seperti from get key import everything. Nah, di sini API key Gmaps key. Nah, oke. Isinya cuma return doang sih, return key-nya kayak apa.
Oke. Kita tampung dulu di responsnya di sini. Kita coba print, berhasil nggak ya? Oh ya, ini format JSON. Sorry. Nah, ini biar rapi. Coba kita jalanin. Request not defined, belum diimport. Belum set. Oh, harus pakai HTTPS. Oke, coba lagi. Nah, ini kan berhasil respon nih. Kita copy banyak. Ya, saya suka pakai ini. Copy, proses. Nah, cool. Nah, kita mau ambil, nah ini distance, duration, mana ya? Oh iya, kelupaan. Tadi parameternya ada kekurangan. Di sini kan baru yang standar soalnya. Kita kirim gini, origin, destination, sama key. Nah, kita perlu juga nih tadi buat dapetin traffic, current trafficnya seperti apa. Nah, berdasarkan dokumennya kita harus masukin parameter departure time dan no. Oke, kita coba sedikit lagi. Oke, kita copy ulang. Nah, sebelumnya di sini kan di bagian lex ini cuma ada distance, duration, terus and address, nggak ada duration in traffic kan. Nah, yang ini nanti jadi ada nih. Nah, ini duration sama duration in traffic. Nah, kita bisa lihat nih. Oh, kebetulan tadi kan saya bikinnya kan dari Jakarta ke Bandung ya. Itu selama 2 jam. Nah, tapi yang duration traffic sekarang nih itu cuma 2 jam 12 menit, cuma beda 5 menit. Maksudnya itu. Ini kan saya tadi pas insertnya tuh dari Jakarta ke Bandung. Gitu. Nah, ini udah dapat responsnya sesuai keinginan. Kita tampung di variable response JSON, response.json. Oke. Nah, kita ambil distance-nya, response JSON. Nah, ini rada unik sih emang cara parsing ininya. Pertama ambil di roots, kemudian tipenya nih siku, berarti array, berarti kita ambil yang ke 0, kemudian ambil yang lex. Lexnya juga nih siku nih. Oh, kita ambil yang ke 0 lagi, kemudian kita ambil distance-nya, kemudian kita ambil value-nya. Oke, kita copy aja, set. Kita mau ambil duration. Duration juga sama ya tempatnya ya, di sini. Di sini kita ganti duration, terus kita mengambil duration in traffic. Nah, ini duration in traffic. Kita ambil value, tapi kita mau ambil teksnya juga buat ditampilin di Twitternya nanti. Di sini teksnya. Nah,
ada yang teks, ada yang video. Oke, nah kita terus ngecek nih statusnya nih. Awalnya normal aja dulu, normal. Nah, if duration in traffic, dibagi duration traffic ini set. Nah ya besar, misalnya besar dari 1,5, misalnya kan misalnya di sini 2 jam, di sini 1 jam gitu, berarti kan nanti jadi 2 gitu kan. Nah kalau ini kan yang empirical story-nya kan biasanya sejam, di sini 2 jam, berarti 2 bagi 1 2, itu lebih dari biasa nih, saya kasih tolerir sekitar 50% gitu, lebih dari biasa nih gitu. Nah statusnya nanti berubah, statusnya jadi traffic jam gitu. Saya kasih batas apa ya, toleransinya 50% lah, 1,5 kayak gitu. Kita print buat ngedebug user screen name, terus status, terus ini duration, kita print aja lah. Oke. Nah kita bikin data pane lagi di sini yang buat kita return nanti apa aja, ID, user ID, screen name, user screen name, origin, user origin, destination, user destination, distance, duration in traffic, duration ini copy aja lah, ya cepet. Status. Oke. Nah ini kita coba kita tampung aja di sini ya, kita tampung di sebuah variabel apa ya namanya ini, inilah. Oke, namanya traffic, kita tampung di variabel traffic data list, kita print apakah berhasil. Oke, nih dapat semua. Sekarang statusnya normal. Oke. Sekarang kita mau checking, kita looping di sini for traffic data in traffic data list. Data list. If traffic data status bukan normal, maka post tweet, kirimin traffic datanya. Nah, function baru, another function. Kita bikin di sini cek data, kita ambil key twitternya, di sini ada di Twitter key. Nah untuk Twitter kita beda nih, kita pakai request from requirement
ya Outlib ini. Import. Nah, kita googling aja, nggak kelupa. Oh, out satu session. Nah, ini nih. Mana ya? Coba lihat ini. Contohnya nggak ya? Nah ini. Kita copy aja. Import. Nah ini. Nah di sini kita mana? Nah ini. Nah di sini kita kirim. Nah, mana ya? Nah ini dia. Parameter ini semua kita copy aja. Ini key consumer key. Ini key apa namanya, consumer secret. Ini key access token. Ini key access token secret. Itu ada di function itu ya, function yang get key ini. Oke. Base URL-nya base-nya sama dah. Twitter base URL, kita lihat dokumentasinya. Ini kita copy, set. Nah, kemudian kita bikin statusnya dulu ya. Statusnya apa nih? Hi, add traffic data screen name traffic from data origin data destination ini kalau nggak normal ya, is not normal. It takes traffic data. Nah, ini oke. Status sudah kebuat. Lalu response Twitter, ini Twitter yang ini, Twitter metode post, ini Twitter base URL, kita kirim datanya, status print status sama response status good. Oke. Nah, kalau udah ini kita update DB-nya, update data. Kita kirim traffic datanya sesuai loopingan di sini. Kita bikin function baru dev. Oh, kita cobain dulu ya ini ya. Ada error nggak ya?
Oke, normal. Kalau normal nggak ada, kita coba aja di sini, atau kita gini, ganti kata-katanya is normal. Kalau misalnya normal, kita ngeposting. Oke, yuk kita coba jalanin. Oke, berhasil. Di sini statusnya 200. Kita coba cek di Twitter saya. Nah, ini traffic from Jakarta to Bandung is normal. It takes 2 hours to 12 minutes. Oke, cool. Berarti udah benar. Nah, kita balikin lagi. Ini is not normal. Nah, kita update database-nya. Update data. Kita kirim traffic data. Di sini kita bikin function baru, dev data. Kita passing trafficnya. Kita try dulu, maksudnya bikin try exceptionnya, as error, print error. Oke, cool. Nah, di sini sama nih, bikin connection dulu di sini. Kita copy aja semuanya deh, kita copy aja. Oke, cuman isinya beda ya. Kita copy set, nggak upload return data, connection close. Update nama table, user set, apa aja yang mau kita update, sama distance, kemudian duration, kemudian duration in traffic yang sesungguhnya. Ini kemudian status ya, where ID-nya, ID. Oke, cool. Nah, ini kita dapat dari traffic data semua ini sih ya. Distance, traffic data, distance, kita copy semua. Gapat, duration traffic, traffic. Nah, ini status. Nah, ini sudah dapat dari mana? Nah, di sini pas di sini sih sebetulnya. Gitu. Nah, ini kursor, connection, commit. Jangan lupa di commit, karena kita nge-update. Oke. Nah, kita coba cek dulu ya di sini. Exact, min it, pj, bash, SQL. Jangan di sini sih, salah. Kita bikin terminal baru, docker, exec, min it, pg, bash, SQL, min u di YouTube. Saya bintang from users. Nah, sini masih kosong kan, distance, duration ininya. Nah, sekarang kita coba jalanin. Duration is not defined. Oh. Oke. Di sini kasih debug dulu ya. Biar nggak bingung. Updating, ID, status. Kita coba jalan lagi.
Tadi belum nih. Berapa? ID. Oke, kita jalan lagi. Oke, cool. Kita cek di sini. Oke, sekarang sudah ada update di row-nya. Oke, berarti sudah berjalan normal. Sekarang kita harus bikin ini sebagai job. Oke, kita bikin function job. Ini tinggal digeser indent. Kita jalanin job sini. Kemudian kita import schedule. Import schedule. Cara pakainya kita googling. Saya juga lupa. Schedule Python. Yang bawah tadi itu padahal. Nah, ini aja kita copy. Nah, ini schedule every ini kalau setiap jam sekali kan 60 menit ya. Nah, kita sebetulnya mencoba contohin aja di sini, kita ganti seconds. Gitu. Do job itu nama functionnya ya. Mana? Oh, ini, maksudnya ini. Oke, kita coba jalanin. Oh, sorry. Oh, time is not defined. Oke, import time. Oh, saya juga mau ini sih, import date time. Ini penting karena kita harus ada loggingnya. Kapan di start? No. Print started at start. Kemudian kita tutup di sini buat end print finish in processing time ya, berarti end minus start. Oke, kita jalanin. Finish in cuman berapa milisecond ya. Lanjut lagi. Nah, ini 21 27. Nah, 6 detik kemudian jalan lagi. Nah, ini 27 30. Nah, 5 detik kemudian. Nah, ini jalan setiap 5 detik. Oke. Ini kita jalanin minutes ya. Oke, cool. Nah, sekarang saya pengen ini jalan di Docker. Pertama kita bikin Docker file dulu. Docker file from Python 3.8, karena saya pakai Python 3.8. Copy requirement-nya dulu ya. Di sini kita rename common text. Nah, ini copy app.py. Nah, sini terus kita run buat installnya. Pip install min-r ini kayak gini yang ini. Nah, baru komen jalanin Pythonnya yang ini. Oke, cool. Nah, saya suka pakai install.sh. Saya juga bikin uninstallnya. Installnya dulu. Kita klik. Pertama kita create image. Habis itu create container. Start container. Di sini baru connect network.
Nah, kita pakai connect apa nih? Kita coba cek. Network. Yes. Ada YouTube network nih. Kita konekin dulu database-nya ke YouTube network. Docker connect YouTube network PG. Sorry. Nah, udah ada PG. Nah, nanti pengennya yang image ini, kontainer ini juga dikonekin ke network yang tadi. Oke, kita create image dulu. Docker build min t, nama image-nya apa di sini ya? Misalnya ini kan traffic monitoring. Traffic monitoring 0 ini. Terus kita create kontainernya, docker container create. Ini name ini dari ini. Oke. Kita berarti docker container start ini docker network connect YouTube network ini. Nah, buat uninstallnya docker network disconnect YouTube network ini, docker container stop ini, docker container rm ini, docker image rm ini yang nol. Oke. Kita cek dulu ya, bener nggak nih? Pastinya bener ya. Oke, chmod plus x install dan install. Kita lagi build image-nya. Oh, ada yang salah, kelupaan. Kita install lagi. Ups. Oh, kita install dulu. Karena mestinya tadi di sini mana? Nah, di app-nya ini kan masih localhost. Mestinya nama kontainernya PG. Kita coba install, cep. Oke, full. Docker container ls. Oops. What's wrong is this? Coba lihat. Wah, ada error. Apa nih? Docker logs. Oops. Kelupaan key-nya. Copy get key.py get-key.py. Oke, kita install dulu, kemudian install lagi. Oke, full. Docker container ls. Tuh, masih. Apa lagi nih?
Kuno translate hostname PG. PG kan? Musiknya udah bener. Kita coba cek di network, inspect YouTube network, PG bener. Docker network connect, YouTube network, traffic monitoring. Kita coba install lagi. Nah ini udah weird. Kita coba logs di sini. Lognya keluar ya. Kita coba cek masuk. Tapi sini jalan nih. Oke, jalan ya sebetulnya. Oke, karena di sini nunggu sejam di sini. Oke, cool. Sebetulnya jalan, oke, nggak apa-apa. Oke. Ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada masukan, tinggal tulis aja di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai selesai. Kita akan ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.